Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, ustaz dan ustazah, pegawai Yayasan Darul Iman, dan siapapun yang bisa menyaksikan tayang kita ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian kita yang akan kita laksanakan beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan oleh Yayasan Darul Iman melalui HR atau bagian SDM untuk pembekalan terhadap pegawai-pegawai Yayasan Darul Iman, sehingga pegawai-pegawai ketika dia bergabung dengan Yayasan Darul Iman bertambah ilmu agamanya, bertambah pengetahuannya, berubah sikapnya kepada yang lebih baik. Maka tentu ini adalah bagian dari tanggung jawab kita dari yayasan melalui SDM untuk pembinaan-pembinaan yang bisa membawa kepada yang lebih baik di dalam membentuk dan membina para pegawai yang kita miliki. Yaitu tentang biografi. Kita mempelajari beberapa para sahabat atau biografi beberapa sahabat, dan mempelajari biografi beberapa sahabat adalah sangat penting agar kita bisa mencontoh mereka. Sahabat yang kita pilih pada saat ini adalah orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar itu di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Juga terdapat dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan terdapat riwayat dari yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya dari Zaid bin Zaid. Dia mengatakan, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu wa huwa yaqul 'ashratun fil jannah
Sa'id bin Zaid dia mengatakan, aku bersaksi atas Rasulullah SAW bahwasanya aku mendengar beliau bersabda, 10 orang di dalam surga. An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, Sa'ad bin Malik fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, walau syi'tu lasammaitul 'ashara. Qala faqalu wa man hu fasakata faqalu man huwa qala huwa Sa'id bin Zaid. Sahahu wa Albani. Ada 10 orang dalam surga. Nabi dalam surga, Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga. Kemudian Talha dalam surga, Zubair dalam surga, Zubair bin Awam dalam surga, Sa'ad bin Malik dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga. Kalau seandainya aku berkenan, aku akan sebutkan yang ke-10. Lalu mereka berkata, siapa yang 10 itu? Lalu Sa'id bin Zaid dia terdiam, lalu ditanya lagi, siapa dia? Dia mengatakan, dia adalah Sa'id bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Albani, dan itu adalah riwayat dari Abu Dawud. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang-orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk surga dari kalangan sahabat itu banyak. Baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Akan tetapi yang 10 ini adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada waktu yang bersamaan. Yang 10 ini satu ungkapan oleh Nabi disebutkan dalam majelis yang sama. Dan ini menunjukkan akan keistimewaan mereka. Nabi SAW tidaklah menjamin surga untuk mereka, diberikan kabar gembira untuk masuk surga oleh Rasulullah SAW, kecuali dia memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang telah dia lakukan dan yang akan dia lakukan. Karena Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini perlu kita membaca sejarah mereka, mengetahui keutamaan mereka, mengetahui sejarah mereka, biografi mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita mencintai mereka. Yang mana bisa mendekatkan kita kepada Allah dengan hal yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis ini oleh Imam Muslim. Kita lihat pada zaman sekarang begitu banyak anak-anak kita yang kehilangan arah, kehilangan bimbingan. Siapa yang seharusnya mereka cintai? Siapa yang seharusnya mereka sukai? Siapa yang seharusnya sejarah kehidupan mereka dipelajari, yang akan bisa membawa motivasinya ke dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, seseorang akan digabungkan atau dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Maka orang-orang, para sahabat adalah orang-orang yang Masya Allah mulia. Dan diperkecil lagi ruang lingkupnya, itu adalah di 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Kalau diperkecil lagi, Khulafa Rasyidun yang 4 itu berada di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira dan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini, keutamaan
dan kebaikan itu lebih terfokus lagi kepada khulafa al-arba'ah. Apa dasarnya? Yang pertama di antaranya adalah karena mereka lebih dahulu masuk Islam. Ya. Kemudian mereka ini adalah orang yang lebih dahulu diuji keimanannya, cobaan dan halang dan rintangan yang dia hadapinya. Kemudian jihad dia di dalam memperjuangkan Islam. Ya. Masruq dia mengatakan, hubbu Abu Bakar wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengetahui keutamaan mereka itu adalah bagian dari sunnah. Ada yang bertanya kepada Hasan al-Basri, hubbu Abu Bakar wa Umar minas sunnah? Apakah mencintai Abu Bakar dan Umar itu bagian dari sunnah? Dia mengatakan, la. Bal faridah. Dia katakan tidak dari sunnah. Tidak dianjurkan. Malahan itu diwajibkan. Subhanallah. Dua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar, sahabat Nabi hidup dan mati. Kita katakan ini adalah merupakan sunnah, dan malahan ini adalah wajib. Apalagi ketika kita melihat ajaran Syiah. Ajaran Syiah yang merupakan dari akidah mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka memiliki doa yang mereka katakan doa terhadap dua berhala Quraisy. Yang mereka maksudkan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Setiap saat, setiap waktu mereka mendoakan laknat kepada Abu Bakar dan Umar. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dikatakan dalam Masruq, kita harus mempelajari, membaca, dan mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Ibn Jauzi dia mengatakan, anna salaf kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum as-suwar minal Quran. Para salaf mereka mengajarkan anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat-surat dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini semakin menekankan kepada kita begitu pentingnya kita mengetahui tentang kehidupan para sahabat, mengetahui agama mereka, mengetahui keutamaan mereka. Apalagi ketika kita ingin memahami agama. Maka inilah di antara poin-poin yang menyebabkan kita memilih topik pembahasan kita pada bulan Ramadan ini tentang mengenal para sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Kajian kita memiliki waktu yang terbatas. Akan tetapi kita manfaatkan waktu yang ada. Dan setelahnya kita mengajak kepada semua yang bisa mendengar kajian kita ini. Dan khususnya pegawai Yayasan Dar al-Iman untuk mengikuti kajian ini dan menambah pengetahuannya. Karena keistimewaan Abu Bakar dan keistimewaan para sahabat pada umumnya dan khususnya 10
orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu untuk membahas tentang Abu Bakar Siddiq. Kita sangat tahu namanya adalah Abu Bakar Siddiq, terkenal. Tapi siapa di antara kita yang mengetahui siapa namanya pada yang sebenarnya namanya itu apa? Sementara Abu Bakar, Abu, Ummu, Ibnu, Bintu, itu adalah namanya kunyah. Namun tersohorlah kunyahnya dengan menjadi nama. Sebenarnya nama dari Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah. Namanya siapa? Namanya ada Abdullah Ibnu Uthman, Ibnu Amir, Ibnu Amr, Ibnu Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Namanya adalah Abdullah, bapaknya adalah Uthman, kakeknya adalah Amir, kakek berikutnya adalah Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi. Dia dinisbatkan kepada Taim, ya, anak dari Murrah. Nasab beliau bersama Nabi SAW ketemu di kakek yang keenam. Kakek yang keenam, ya, yaitu Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Mereka sama-sama Quraisy. Nabi Quraisy, Abu Bakar Quraisy. Tapi dia disematkan kepada Taim sehingga dikatakan At-Taimi. Yani Taim bin Murrah bin Ka'ab. Jadi Nabi dengan Abu Bakar ketemu di kakek yang keenam. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Wa huwa min al-bikr. Al-bakr, ya. Wa huwa al-fati min al-ibil. yakni onta yang muda. Jamaknya adalah bakara atau abkar. Dia memiliki gelar-gelar. Ya, dengan gelar yang banyak. Yang menunjukkan akan tingginya kedudukan beliau. Mulianya kedudukan beliau. Di antara gelar dari Abu Bakar ini adalah Al-Atiq. Al-Atiq. Yang menggelar beliau ini, memberikan gelar kepada beliau ini adalah Nabi SAW. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepadanya, Anta atiqullah minan nar. Engkau adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Fasumya atiqan. Maka dinamakanlah atiq, orang yang terbebas. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Abshir fa anta atiqullah minan nar." Bergembiralah, kata Nabi. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Maka semenjak itu dinamakanlah dia atau digelarkan dia Atiqan. Yang kedua dari gelarnya adalah Siddiq. Orang yang sangat sering membenarkan.
Gelar ini juga Nabi SAW memberinya. Berdasarkan hadis Anas, bahwasanya dia mengatakan, Inna Nabi SAW sa'ada ahadan, wa Abu Bakar wa Umar, wa Inna Nabi SAW sa'ada Uhudan. Nabi naik di atas Uhud, gunung Uhud. Wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Abu Bakar juga ikut, Umar juga ikut, Uthman juga ikut. Farajafa bihim. Uhud ini bergetar. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, Uthbut Uhud. Diamlah wahai Uhud. Fa'innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Hanya saja di atasmu ini adalah Nabi, As-Siddiq, ya, Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Berarti di sini ada 4. Nabi, yakni Muhammad, As-Siddiq, yakni Abu Bakar, syahidani, 2 orang mati syahid. Dan ini ada isyarat bahwasanya Abu Bakar, Umar, ya, dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Utsman begitu juga. Beliau diberi gelar dengan Siddiq karena seringnya membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan sebuah atau meriwayatkan sebuah cerita. Dia mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW dibawa perjalanan malam, yaitu Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Paginya masyarakat Mekah membicarakan hal yang demikian. Bahwasanya Nabi berangkat pulang ke Mekah lagi sebelum subuh. Menjadi pembicaraan manusia pada saat itu. Lantas akibat dari berita tersebut, apalagi sikap dari orang Quraisy, kafir Quraisy, sekelompok orang yang telah beriman sebelumnya, dia murtad. Ya. Lalu ada sekelompok orang datang kepada Abu Bakar. Mereka mengatakan, halaka ila sahibik. Gimana menurutmu kepada sahabatmu itu? Yaz'amu anna an usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan bahwasanya dia diperjalankan pada malam hari, dibawa pada malam hari sampai ke Baitul Maqdis. Qal, waqad qala dzalik, lalu Abu Bakar mengatakan, apakah dia sungguh telah mengatakan itu? Qalu na'am. Mereka mengatakan dia. Qala la in qala dzalika faqad sadaq. Jika memang dia yang mengucapkan itu, sungguh dia sudah jujur, benar kok. Qalu atusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Lalu mereka bertanya lagi, apakah engkau membenarkan beritanya bahwasanya dia pergi pada malam tadi ke Baitul Maqdis kemudian kembali lagi sebelum subuh? Abu Bakar mengatakan, "Na'am, ya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Sungguh aku telah membenarkan apa yang lebih jauh dari itu. Usaddiquhu bi khabri as-sama'i fi ghudwatin wa rawhatin. Aku membenarkannya dengan berita dari langit pagi dan sore.
Falidzalika summiya Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq, orang yang sering membenarkan atau selalu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat telah sepakat atas nama Abu Bakar ini dengan As-Siddiq, karena dia adalah orang yang selalu terdepan di dalam membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang orang yang konsisten dengan kejujuran. Ya. Dia telah mendapatkan sifat dengan gelar ini dan banyak orang yang memujinya. Yang ketiga adalah gelarnya adalah sahib, teman atau sahabat. Yang memberi gelar dia itu sahib, yang menemani adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di mana dalam surah At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jika kalian tidak menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya, memenangkannya ketika orang-orang kafir mengusirnya dari kampung. Yang dia adalah berdua saja. Yang kedua dari dua orang. Ketika mereka di dalam gua, yakni gua Thur, dia mengatakan kepada temannya, sahabatnya yang mengawani atau mengawaninya. Apa katanya? La tahzan. Jangan engkau bersedih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi mengatakan kepada sahibnya. Maka Allah telah menggelar Abu Bakar dengan gelar sahib. Di dalam ayat ini, para ulama telah sepakat bahwasanya makna dari sahib, teman yang dimaksud adalah Abu Bakar. Yang keempat adalah atqa, orang yang paling bertakwa. Gelar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 17. Ya. Wa sayujannibuha al-atqa wa sayujannabuha al-atqa wa sayujannabuha al-atqa. Orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Yang kelima di antara gelarnya juga adalah Al-Awwah. Abu Bakar diberi gelar dengan Al-Awwah. Dia adalah gelar yang menunjukkan akan khauf wal wajal, rasa takut dan malu. Wal khasyah minallah, rasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-khauf, khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim An-Nakhai dia mengatakan Abu Bakar diberi nama dengan Awwah li ra'fati wa rahmati, karena kasih sayang dia. Kita mengetahui bahwasanya Abu Bakar ini adalah orangnya yang kalem, orangnya yang memiliki sifat yang sangat santun. Ya. Abu Bakar, kapan dia dilahirkan? Tidak ada terjadi perbedaan antara ulama bahwasanya dia dilahirkan setelah tahun gajah. Ya, dilahirkan pada saat
di tahun gajah siapa? Adalah Rasulullah. Dan ulama hampir sepakat mengatakan bahwasanya dia ini Abu Bakar dilahirkan setelah tahun gajah. Hanya saja terjadi perbedaan berapa jarak antara kejadian kejadian dari pasukan gajah itu atau pasukan bergajah itu dengan kelahirannya. Sebagian ada yang mengatakan 3 tahun, sebagian ada yang mengatakan 2 tahun 6 bulan, dan yang lainnya. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarganya? Abu Bakar Siddiq orang tuanya bernama Uthman bin Amir. Kemudian ibunya adalah Salma binti Sakhr. Ya, binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Kunyah dari ibunya adalah Ummul Khair. Beliau juga termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Sementara bapaknya, yaitu Uthman Abi Quhafah, dia masuk Islam pada Amul Fathi, pada tahun ditakluknya kota Mekah. Taib. Adapun istri beliau, Abu Bakar Siddiq menikah dengan 4 orang istri. Keempatnya itu ya melahirkan 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Tidak banyak juga, ya. Siapa mereka? Ya. Yang pertama adalah Qatilah binti Abdul Uzza bin As'ad bin Jabir Malik. Terjadi perbedaan tentang Islamnya. Dia adalah ibunya Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abu Bakar dan Asma Abu Bakar. Di mana Abu Bakar mentalaknya waktu jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Dia adalah dari Bani Kinanah bin Khuzaimah. Setelah suaminya meninggal dunia, Haris bin Sakhbarah di Mekah, Abu Bakar menikahinya. Dia sudah dari awal masuk Islam dan dia berbayat dan hijrah ke Madinah. Ummu Ruman ini dia adalah ibunya Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia meninggal dunia masih dalam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tahun 6 dari hijrah. Kemudian yang ketiga, istri dari Abu Bakar Siddiq adalah Asma binti Umais
bin Ma'bad bin Harith. Dia adalah Ummu Abdullah. Dia termasuk orang-orang yang hijrah di awal. Dia juga termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Sebelum masuk ke rumah Dar Arqam. Dia membaiat Rasulullah SAW. Dan dia berhijrah. Dia dibawa oleh suaminya hijrah ke Habasyah, yang mana pada saat itu suaminya adalah Ja'far bin Abi Talib. Kemudian dia hijrah bersamanya ke Madinah. Dan Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, mati syahid di perang Mu'tah. Setelah masa iddahnya habis, yakni masa iddah dari istrinya, yakni itu Asma binti Umaysh, lalu dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Maka lahirlah dari hubungan mereka adalah Muhammad. Ya. Lahirlah dia dari mereka, dari hubungan mereka adalah Muhammad. Maka ada Muhammad bin Abu Bakar. Berarti kita sudah mengetahui ada namanya, ya, yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar dan Asma, dan istri yang pertama. Kemudian Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian dari istri yang ketiganya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian yang keempat adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair. Dia ini adalah orang Ansari, ya, Ansariyah Khazrajiyah. Maka lahirlah dari hubungan mereka ini adalah Ummul Kuthum, ya. Maka anak-anak dari Abu Bakar Siddiq, yang pertama adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia adalah anak yang paling tua, ya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar. Yang ketiga adalah Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin, ya. Kemudian Ummu Kulthum binti Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak, yang mana keutamaan yang pertama adalah dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Allah dan Rasulnya telah memuji dia, orang-orang pertama. Maka Abu Bakar Siddiq adalah bagian yang pertama itu. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Nabi juga memberikan rekomendasi kepada para sahabat secara umum. Khairul quruni al-qarnu alladhi ji'tu fihi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku ada di tengah mereka. Kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Para sahabat yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling banyak manfaatnya untuk umat ini
adalah Khulafa Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Di antara keutamaan Abu Bakar yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik Uhud bersama para sahabat Abu Bakar, Umar dan Uthman. Lalu Uhud itu bergoyang, lalu Nabi mengatakan, "Uthbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Abu Bakar radhiyallahu taala an adalah termasuk para sahabat yang berdakwah, mengajak berdakwah kepada Allah. Telah masuk Islam melalui tangan beliau senior-senior sahabat. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kemudian Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah radhiyallahu ajma'in. Jadi tokoh-tokoh para sahabat yang senior itu adalah mereka masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama, ya, yang berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Abu Bakar, "Inna min amanna an-nas alayya fi suhbatihi dhatu yadihi Abu Bakar." Di antara manusia yang paling, ya, memberikan manfaat kepada aku di dalam pertemanan dengannya adalah Abu Bakar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abu Bakar." Tidak ada satu harta pun yang bisa memberikan manfaat kepadaku melebihi dari harta Abu Bakar. Ini adalah bagian dari keutamaan yang diberikan oleh keutamaan yang didapatkan oleh Bakar Siddiq. Abu Bakar memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika fiyya malan. Berketepatan pada saat itu saya memiliki harta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Lalu Umar membawa hartanya, lalu Nabi mengatakan, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Faqultu mithlahu. Aku katakan sepertinya. Yakni berarti separuh dari hartanya diberikan, separuhnya masih ada tersisa. Wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Datanglah Abu Bakar dengan segala apa yang dia miliki. Faqala ya Abu Bakar, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu, lalu Umar mengatakan, "La usabiquhu ila syai'in abada." Aku tidak akan mungkin mendahulukannya atau mendahuluinya atas segala apapun. Abu Bakar adalah orang yang terdepan dari segala kebaikan. Pernah satu hari, pagi hari, Nabi SAW menanyakan,
siapa yang di antara kalian yang sudah menjenguk orang yang sakit? Katanya, saya. Lalu dihitunglah beberapa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh yang kebaikan yang dilakukan, semuanya dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar Siddiq adalah khalifah yang pertama, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah orang yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah. Dan Abu Bakar adalah orang yang dibaiat oleh para sahabat setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat sedang bersedih dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, semuanya merasa sedih. Lalu dia mengatakan di tengah-tengah manusia, wahai manusia, siapa yang mengibadati Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Siapa yang mengibadati Allah, sesungguhnya Allah maha hidup yang tidak pernah mati. Baiat Abu Bakar secara ijma' dari kalangan Muhajirin dan Ansar telah terjadi di Bani Thaqifah. Kemudian Abu Bakar setelah dia ditunjuk sebagai seorang khalifah, dia melakukan amalan yang sangat agung, yang tidak bisa menjalankan amal itu atau pekerjaan itu, tugas itu, kecuali seorang laki-laki yang perkasa, yang tegas. Dia telah memberhentikan gelombang pemurtadan yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dia telah menghadang dan melawan orang-orang yang memisahkan antara solat dengan zakat, yaitu mereka orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Sehingga dia mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah fa inna zakah haqqul mal. Wallahi law man'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man'iha. Dia katakan, demi Allah sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Zakat itu ada haknya, harta. Demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangiku dari iqal yang mereka tunaikan pada zaman Nabi SAW, pastilah aku akan memerangi mereka karena mereka enggan untuk membayarnya. Di antara yang beliau lakukan juga adalah membasmi orang-orang yang murtad dan juga memerangi Musailamah Al-Kadzab, yang mana pada saat itu dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Banyak para sahabat yang meninggal dunia. Banyak para hufaz yang meninggal dunia dalam memerangi pasukan Musailamah Al-Kadzab. Sehingga muncullah amalan yang paling mulia di antara amalan-amalan yang banyak, amalan yang mulia yang dilakukan Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran, di mana dia berikan tugas hal itu kepada Zaid bin Thabit, dan beliau memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadi satu kitab,
satu mushaf. Dan hal itu ya disimpan, setelah dikumpulkan disimpan oleh Abu Bakar, kemudian pindah kepada Umar bin Khattab, kemudian kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, di akhir hayatnya dia sakit. Beliau wafat di bulan Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Beliau dikuburkan di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa pemerintahan khilafahnya adalah 2 tahun 3 bulan. Lalu pemerintahan beliau berikan setelah beliau itu kepada Umar bin Khattab. Dia menetapkan pengganti dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga penetapan Umar bin Khattab itu adalah merupakan ketetapan ya yang ditetapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari kehidupan Abu Bakar. Contoh keikhlasan juga banyak. Akan tetapi karena waktu yang membatasi kita, semoga apa yang bisa kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan kita. Kemudian kita mengajak kepada diri kita semuanya, mari kita tambah pengetahuan kita tentang biografinya Abu Bakar Siddiq, agar kita bisa mencontoh di dalam ilmunya, mencontoh dalam kehidupannya, mencontoh dalam ketawaduannya, dan banyak hal yang bisa kita contoh. Kita contoh bagaimana kebijakannya, bagaimana kesehariannya, sehingga hal ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, dan rasa kecintaan kita yang sebagaimana kita sebutkan tadi akan menambah keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Kalau seandainya ada pertanyaan sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh HR ya, bahwa pertanyaan itu bisa dikirim melalui WA. Ya, barakallahu fikum. Kita tunggu ya kesempatan. Ya, semoga jika ada pertanyaan kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam.
Baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan untuk sementara ini, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melihatnya, Diana? Cuma absen.